Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita belajar tentang strategi pembelajaran ekspositori. Nah, strategi pembelajaran ekspositori ini menekankan kepada proses dalam bertutur ya. Materi pelajaran sengaja diberikan secara langsung oleh guru melalui tutur ya. Verbal. Nah, peran siswa di sini adalah menyimak untuk menguasai materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Nah, konsep dari strategi ini pembelajaran ekspositori yaitu menekankan pada proses penyampaian materi secara verbal ya dari seorang guru kepada siswa. Nah, dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara maksimal. Nah, terdapat beberapa karakteristik strategi ekspositori ini. Yang pertama adalah strategi ini dilakukan dengan cara menyampaikan materi pelajaran secara verbal. Artinya, bertutur secara lisan atau berbicara merupakan alat utama dalam melakukan strategi ini. Yang kedua, biasanya materi pelajaran yang disampaikan adalah pelajaran yang sudah jadi seperti data atau fakta, konsep-konsep yang harus dihafal sehingga tidak menuntut siswa untuk berpikir ulang atau melakukan kegiatan yang lain ya sebelum pelajaran inti dimulai. Ketiga, tujuan utama pembelajaran ini adalah penguasaan materi dari pelajaran itu sendiri. Metode pembelajaran dengan kuliah merupakan bentuk dari strategi ekspositori. Nah, strategi pembelajaran ekspositori ini akan efektif bila mana guru akan menyampaikan bahan-bahan baru atau materi serta kaitannya dengan yang akan dan harus dipelajari siswa. Apabila guru menginginkan agar siswa memiliki gaya model intelektual tertentu, misalnya agar siswa dapat mengingat bahan pelajaran, itu sehingga ia akan dapat mengungkapkan kembali manakala diperlukan. Kemudian jika bahan pelajaran yang akan diajarkan ini cocok untuk dipresentasikan, artinya dipandang dari sifat dan jenis materi pelajaran, memang materi pelajaran itu hanya mungkin dapat dipahami oleh siswa jikalau disampaikan oleh guru. Misalnya materi pelajaran hasil penelitian berupa data-data khusus. Kemudian jika ingin membangkitkan keingintahuan siswa tentang tema tertentu, misal materi pelajaran yang bersifat memancing ya, memancing untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Kemudian guru menginginkan untuk mendemonstrasikan suatu teknik atau prosedur tertentu untuk kegiatan praktek. Apabila seluruh siswa memiliki tingkatan kesulitan yang sama, sehingga guru perlu menjelaskan untuk seluruh siswa. Kemudian jika guru akan mengajar pada kelompok siswa yang rata-rata memiliki kemampuan yang rendah. Kemudian jika lingkungan tidak mendukung untuk menggunakan strategi ini, yaitu berpusat pada siswa, misalnya tidak adanya sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Jika guru tidak memiliki waktu yang cukup untuk menggunakan pendekatan yang berpusat pada aktivitas siswa. Nah, prinsip-prinsip penggunaan strategi pembelajaran ekspositori. Dalam penggunaan strategi pembelajaran ekspositori ini, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh guru, yaitu berorientasi pada tujuan. Walaupun penyampaian materi pelajaran ini merupakan ciri utama dalam strategi pembelajaran ekspositori, yaitu melalui metode ceramah atau verbal, namun tidak berarti proses penyampaian materi ini tanpa tujuan pembelajaran. Kemudian, prinsip komunikasi. Proses pembelajaran ini dapat dikatakan sebagai proses komunikasi yang menunjukkan pada proses penyampaian pesan dari seseorang, yaitu guru ya, kepada sekelompok orang atau penerima pesan, yaitu siswa.
Prinsip kesiapan. Dalam teori belajar koneksionisme, kesiapan ini merupakan salah satu hukum belajar. Inti dari hukum belajaran ini adalah bahwa setiap siswa akan merespon dengan cepat dari setiap stimulus ketika dalam dirinya sudah memiliki kesiapan. Sebaliknya, tidak mungkin setiap siswa ini akan merespon setiap stimulus yang muncul ketika dirinya belum siap. Kemudian ada prinsip berkelanjutan. Proses pembelajaran ekspositori ini harus dapat mendorong siswa untuk mau mempelajari materi pelajaran lebih lanjut. Nah, pembelajaran ini bukan hanya berlangsung pada saat itu saja, kan, tetapi juga untuk waktu selanjutnya. Prosedur pelaksanaan strategi ekspositori, yaitu yang pertama, rumuskan tujuan yang ingin dicapai. Merumuskan tujuan ini merupakan langkah pertama yang harus disiapkan oleh guru. Tujuan yang ingin dicapai ini sebaiknya dirumuskan dalam bentuk perubahan tingkah laku yang spesifik yang ditujukan kepada hasil belajar. Kemudian kuasai materi pelajaran dengan baik. Nah, penguasaan materi pelajaran ini merupakan syarat yang mutlak untuk menggunakan strategi ekspositori ini. Kemudian yang ketiga ini ada kenali medan dan berbagai hal yang dapat mempengaruhi proses penyampaian. Seperti pengenalan medan ini memungkinkan guru dapat mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat mengganggu proses penyampaian dari materi pelajaran. Nah, ada beberapa langkah dalam penerapan strategi ekspositori ini, yaitu persiapan, penyajian, kemudian menghubungkan, menyimpulkan, dan juga menerapkan. Nah, setiap langkah itu diuraikan di sini ya, ada persiapan. Nah, persiapan ini tujuan yang akan dicapai adalah satu, mengajak siswa keluar dari kondisi mental yang pasif. Kemudian membangkitkan motivasi dan minat siswa untuk belajar, merangsang dan menggugah rasa ingin tahu siswa, menciptakan suasana dan iklim belajar yang terbuka. Beberapa hal yang harus dilakukan dalam langkah persiapan ini antara lain adalah memberikan, guru ini memberikan sugesti yang positif dan hindari sugesti yang sebaliknya. Kemudian memulai dengan mengemukakan tujuan yang harus dicapai oleh siswa. Kemudian memberikan apersepsi untuk membuka file dalam otak siswa, maksudnya memberikan gambaran sebelum belajar. Kemudian ada penyajian, ada presentasi ya. Langkah penyajian ini sesuai dengan persiapan yang dilakukan. Nah, jadi harus ada hal yang harus diperhatikan dalam penyajian ini adalah penggunaan bahasa yang baik dan benar. Kemudian ada intonasi suara. Lalu kontak mata dengan siswa. Kemudian menggunakan jok-jok yang refresh yang merefresh siswa supaya tidak terlalu saklek atau yang justru membuat siswa itu bosan atau tidak fresh gitu ya. Kemudian ada korelasi. Nah, korelasi ini maksudnya apa? Yaitu langkah menghubungkan materi dengan pengalaman siswa ataupun dengan hal-hal yang lain yang memungkinkan siswa ini dapat menangkap kaitannya dalam struktur pengetahuan yang sudah dimiliki. Kemudian menyimpulkan. Menyimpulkan ini tahapan untuk memahami inti dari materi pelajaran yang telah disajikan. Baru mengaplikasikan. Nah, langkah aplikasi ini adalah langkah unjuk kemampuan siswa yang telah mereka simak
dari materi yang sudah dijelaskan oleh guru. Langkah ini merupakan langkah yang penting ya dalam proses pembelajaran ekspositori ini. Sebab kenapa? Karena dengan melalui langkah aplikasi ini guru akan dapat mengumpulkan info tentang hasil belajar atau penguasaan dan pemahaman dari materi yang ditangkap oleh siswa. Keunggulan dan selain keunggulan ada juga kelemahan dari strategi ekspositori ini. Yang pertama saya akan jelaskan keunggulannya, yaitu keunggulan strategi ini adalah guru dapat mengontrol urutan dan keluasan materi pembelajaran. Nah, dengan itu maka guru ini dapat mengetahui sejauh mana siswa ini menguasai materi yang disampaikan oleh guru. Kemudian strategi ini juga dianggap ya efektif apabila materi pelajaran yang harus dikuasai siswa ini cukup luas, sementara waktu yang dimiliki itu terbatas ya. Kemudian melalui strategi ini juga siswa dapat mendengar melalui penuturan atau kuliah tentang suatu materi pelajaran. Namun juga siswa dapat melihat atau mengobservasi ya melalui pelaksanaan demonstrasi dalam kuliah tersebut. Kemudian keuntungan yang lain adalah strategi belajar ini dapat digunakan untuk jumlah siswa yang punya ukuran kelas yang besar atau banyak. Kemudian kelemahannya, strategi ini mungkin dapat dilakukan hanya kepada siswa yang memiliki kemampuan mendengar dan menyimak secara baik. Kemudian strategi ini juga tidak mungkin dapat melayani perbedaan setiap individu, baik dari kemampuan, perbedaan pengetahuan, minat, dan juga bakat serta gaya belajar mereka. Kemudian karena strategi ini lebih banyak diberikan melalui ceramah, maka akan sulit mengembangkan kemampuan siswa dalam hal kemampuan bersosialisasi, terus hubungan interpersonal, ataupun kemampuan berpikir kritis. Keberhasilan strategi pembelajaran ini juga sangat bergantung kepada apa yang dimiliki oleh guru, baik itu persiapan, pengetahuan, rasa percaya diri, semangat, antusiasme, motivasi, dan juga kemampuan seperti bertutur atau berkomunikasi, serta dalam pengelolaan kelas. Oleh karena gaya komunikasi strategi ini lebih banyak terjadi satu arah ya, one way communication, maka kesempatan untuk mengontrol pemahaman siswa tentang materi pembelajaran tersebut juga sangat terbatas. Nah, untuk beberapa kelemahan di atas, maka antisipasinya adalah dalam melaksanakan strategi ini, guru juga perlu ada kesiapan yang matang, baik materi pelajaran yang akan disampaikan maupun hal-hal yang lain ya yang mempengaruhi kelancaran dalam proses pembelajaran gitu. Oke, selesai. Silahkan nanti disimpulkan menurut teman-teman bagaimana strategi pembelajaran ekspositori ini. Gitu. Apakah pembelajaran ekspositori ini cocok untuk diterapkan di sekolah-sekolah dan karakter yang seperti apa yang bisa diterapkan menurut teman-teman. Silahkan nanti teman-teman tulis ya
pendapat dari teman-teman tentang strategi pembelajaran ekspositori ini. Makasih atas perhatiannya, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.